Di lereng sejuk kota Padang Panjang, berdirilah megah sebuah rumah gadang yang bukan sembarang rumah. Ia adalah Rumah Gadang PDIKM, singkatan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Rumah ini bak lambang kehormatan bagi orang awak, dengan 7 gonjong yang menjulang laksana tanduk kerbau, melambangkan semangat dan kearifan Minangkabau yang tinggi, menjulang namun tetap membumi. Di halamannya, 4 buah ranjang berdiri tegak, mewakili prinsip hidup masyarakat Minangkabau, yaitu kebaikan, kemakmuran, dan gotong royong. Lingkungan sekitarnya pun ibarat lukisan alam, taman yang rindang, kolam yang tenang, serta udara segar yang senantiasa menyambut setiap tamu yang datang. Rumah gadang ini bukan hanya tempat yang indah untuk dipandang, namun juga menyimpan bubuan cerita. Di dalamnya tersimpan koleksi langka, seperti buku-buku tua sebelum dan sesudah masa penjajahan, naskah kuno, mikrofilam, hingga rekaman suara rabab dan saluang yang seolah mengalun di adat. Dan foto-foto dokumenter yang membuat setiap langkah menyusuri rumah ini seperti berjalan dalam sejarah panjang Minangkabau. Arsitekturnya bukan hanya untuk dipuji, tetapi juga syarat makna. Setiap sudut rumah adat ini mencerminkan filosofi hidup orang Minang. Itu adat bersandi syarak, syarak bersandi kepada. Dahulu, pada tanggal 8 Agustus 1988, rumah ini mulai dibangun atas semangat besar tokoh Minang seperti Bos Panil Arifin dan Abdul Hamid. Peresmiannya berlangsung pada 19 Desember 1990. Dan sejak itu, Rumah Gadang PDIKM menjadi tempat menimba ilmu, menanam nilai, dan mewariskan budaya. Ia tak hanya menjadi museum budaya, tetapi juga belajar, ruang bermain, dan tempat berinteraksi. Sini pengunjung dapat menggunakan pakaian adat, memainkan congklak, hingga menyaksikan pertunjukan kesenian. Semua dihadirkan untuk menjaga semangat, membangkit batang keranggan, menghidupkan kembali yang hilang. Selanjutnya, dapat kita lihat di tengah hiruk pikuk kota Bukit Tinggi, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang syarat sejarah, yaitu Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37. Bangunan aslinya yang didirikan sekitar 1860-an, kemudian roboh pada tahun 1960-an, namun pada tahun 1994 sampai 1995, rumah itu dibangun kembali dengan cermat meniru model asli. Lalu diresmikan pabrik tepat pada ulang tahun ke-94 Bung Hatta tanggal 12 Agustus 1995. Begitu melangkah masuk, pengunjung akan dibimbing melewati pintu kayu menuju ruang tamu, dapur, dan pavilion yang dulu menjadi kamar tidur Bung Hatta kecil. Semua perabotan, mulai dari sepeda ontel, meja makan, hingga vas bunga, masih asli dan disusun rapi persis seperti semasa beliau tinggal di sana. Tak hanya di televisinya yang memikat, tetapi juga suasana yang terasa khidmat. Halaman yang rapi, lumbung padi atau rangtiang, kandang kuda, bahkan ruang baca yang membisik cerita bagaimana Bung Hatta muda tumbuh dalam kehangatan keluarga dan kecintaan pada ilmu. Lebih dari sekedar tempat wisata, museum ini menjadi sumber inspirasi, hingga kabar kelahirannya yang menyimpan jejak awal pemikiran seorang proklamator. Museum ini mudah dijangkau dari jam gadang atau dekat dengan jam gadang. Hanya sekitar 5 hingga 10 menit berjalan kaki, cocok sekali bagi pelajar, wisatawan, maupun mereka yang ingin merasakan atmosfer masa lalu. Koleksi berupa foto keluarga, silsilah, serta catatan perjalanan hidup Bung Hatta memberi pengalaman kepada kita untuk memahami bagaimana pemimpin bijak ini dibentuk oleh akar budaya, keteguhan moral, dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Dalam setiap sudut rumah ini, kita bukan hanya disuguhi artefak, tetapi dibawa menyusuri memori dari ruang bujang tempat cahaya baca menerangi wajah Bung Hatta kecil hingga pavilion tempat ia dilahirkan pada tahun 1902. Di sanalah benih karakter sederhana, disiplin, dan cinta ilmu tumbuh dan kemudian
kemudian mekar dalam sosok pemimpin yang gemilang. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta adalah tempat di mana sejarah menjadi